FIFA sudah merilis jadwal pertandingan Timnas Indonesia kontra Brunei Darussalam pada 12 Oktober tahun 2023 dalam rangka kualifikasi Piala Dunia 2026. Menghadapi Brunei bagi Timnas Indonesia bukanlah hal yang sulit. Dari hasil pertemuan keduanya berhasil dimenangkan Timnas Indonesia. Maka tidak heran kalau PSSI optimis dapat memetik hasil manis di laga nanti. Pelatih Shin Tae-yong dipastikan bakal memanggil semua pemain terbaiknya, baik yang main di luar maupun di dalam negeri. Dan tidak ada alasan bagi klub menahan pemain, manakala sang pemain dibutuhkan timnas. Akan terbayang di laga nanti, Timnas Indonesia akan tampil dengan performa ideal, bakal berbeda komposisinya saat Timnas tampil di Piala AFF U23 lalu. Keberadaan pemain pilihan akan memberikan kekuatan skuad Garuda sesungguhnya, sehingga otomatis akan terjadi persaingan antar pemain dalam tim untuk memperebutkan posisi di timnas. Dalam beberapa pengamatan, dengan menurunkan susunan pemain terbaiknya seolah-olah terlihat berlebihan, apalagi yang bakal dihadapi sekelas Timnas Brunei Darussalam. Akan tetapi bagi pelatih Shin Tae-yong, bukan masalah di tim Brunei-nya, namun sang pelatih menginginkan adanya kemistri antar pemain nantinya. Ini akan menjadi sangat penting, mengingat setelah laga kontra Brunei Darussalam anak asuh Shin Tae-yong akan menghadapi laga sesungguhnya. Berdasarkan hasil drawing dari FIFA, Timnas Indonesia tergabung bersama Timnas Irak, Vietnam, dan Filipina. Pada laga yang akan digelar pada bulan November tahun 2023, pelatih Shin Tae-yong dipastikan bakal bekerja keras untuk bisa lolos dari fase ini. Maka laga pertandingan melawan Brunei Darussalam nanti bisa dianggap laga pemanasan sebelum menuju fase grup nanti. Pada saat pertandingan kontra Brunei nanti, diharapkan pelatih Shin Tae-yong dapat meracik strategi tim yang jitu agar mendapatkan hasil yang maksimal. Dan menurut rencana pertandingan putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Brunei akan digelar di Stadion Gelora Sriwijaya Palembang. Kemudian 5 hari setelahnya, giliran Brunei Darussalam akan menjamu Indonesia di Hassanal Bolkiah National Stadium, Bandar Sri Begawan Brunei Darussalam. Dan kita semua berharap anak asuhan Shin Tae-yong dapat mendapatkan hasil maksimal di laga nanti dengan mengalahkan Timnas Brunei Darussalam. Baru-baru ini, kabar gembira datang dari pemain keturunan Indonesia. Chirus Margono, pasalnya proses pemindahan kewarganegaraan Indonesia dari Chirus Margono hampir selesai. Sehingga diharapkan sang penjaga gawang bisa menjadi amunisi tambahan Timnas Indonesia saat berlaga di Piala Asia nanti. Sebelumnya sang pemain sudah memiliki status WNI, namun status kewarganegaraan itu hilang karena pada saat umur 21 tahun, Chirus belum mengambil paspor Indonesia atau Amerika. Sekarang ini, sang pemain sedang menjalani proses agar hak menjadi warga negara Indonesia kembali didapatkan. Saat ini, proses kewarganegaraan Chirus Margono sudah mencapai pada tahap proses pembuatan surat keterangan keimigrasian atau SKIM. SKIM itu sendiri adalah dokumen keimigrasian yang memuat mengenai warga asing yang tinggal di Indonesia sejak 5 hingga 10 tahun. Tujuannya adalah agar sang pemain segera mendapatkan SKIM dan melanjutkan proses selanjutnya. Kabar tersebut disampaikan oleh ahli diaspora Indonesia, Hamdan Hamidan melalui unggahan Instagramnya. Alhamdulillah, tadi pagi menemani Pak Johan Margono bersilaturahmi ke Direktorat Keimigrasian, tulis Hamdan dalam unggahan akun Instagram @hamdanhamedan. Lebih lanjut, dia menambahkan kalau inti dari SKIM adalah syarat tinggal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Syarat ini dalam kasus Chirus sudah terpenuhi. Lanjutnya, Chirus Margono akan menjadi salah satu orang pertama di Indonesia yang menempuh proses SKIM terbaru dan bisa dibilang ini proses yang paling cepat. Lanjutnya, sebagai informasi,
Cyrus Margono merupakan pemain keturunan Indonesia yang kini merumput di luar negeri bersama klub Panathinaikos B Yunani. Sang pemain memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ayah, sedangkan ibu berasal dari Iran, sementara sang pemain sendiri lahir dan besar di Amerika. Dikutip dari transfermarkt.com, Cyrus Margono mengawali karir sepak bola sejak umur 4 tahun dan menimba ilmu bersama New York Soccer Club dan Met Oval Academy. Kemudian pada tahun 2015 Cyrus bergabung dengan Inter Milan Academy. Setelah itu pada tahun 2019 sang pemain bergabung dengan klub sepak bola Universitas Denver. Tahun berikutnya Cyrus bergabung dengan klub UK Milicic, dan disinilah bakat sang pemain dilirik oleh klub Yunani, Panathinaikos dalam kontrak 3 tahun. Bagaimana videonya? Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton videonya.